Silakan. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru absen terlebih dahulu. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada, Murid sama Robi. Ya, kenapa Mas? Sakit. Oke, kita doakan ya, semoga teman kita Mu'arif dan Robi lekas sembuh ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silahkan berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Terima kasih, silakan. Baiklah anakku, untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Jinneka Tunggal Ika. Adakah yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, Mas Deni. Rumusan dan pengesahan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, betul. Kita beri aplaus dulu. Ya, benar yang dikatakan oleh Mas Deni itu. Kemarin kita sudah belajar tentang rumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang sekarang kita lanjut tentang keberagaman. Nah, dengan materi keberagaman, Guru harapkan kalian di sekeliling kalian apabila ada perbedaan, ada keberagaman harus kalian syukuri, ya. Jangan menjadikan keberagaman itu sebagai suatu masalah, tapi kalian harus saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya ya, pada siang hari ini kompetensi intinya adalah KI1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sekitar dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan. Adapun kompetensi dasarnya ada KD 1.4, menghormati keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Jinneka Tunggal Ika. KD 2.4, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Jinneka Tunggal Ika. KD 3.4, mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Jinneka Tunggal Ika. Adapun IPK-nya 1.4.1, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Jinneka Tunggal Ika. 2.4.1, memiliki sikap tidak membedakan teman yang berbeda suku, agama, dan ras. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah sikap. Peserta didik dapat bersyukur atas keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat memiliki sikap tidak membedakan teman yang berbeda suku, agama, dan ras. Untuk pengetahuannya, peserta didik dapat menelaah keberagaman masyarakat Indonesia, dan keterampilannya peserta didik dapat menyajikan hasil telaah keberagaman suku, agama,
kelas dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kalian perhatikan gambar di depan. Ya. Ada gambar tentang apa aja? Dari pendek dari Bali, Bu. Oh iya, ada tari pendek dari Bali, ya benar ya. Kemudian ada apa lagi? Tari merak, Bu, dari Jawa Barat. Ada tari merak, ya betul. Ada lagi yang bisa? Ada istiadat. Ada istiadat, ya bisa dilihat dari pakaian adatnya dan juga di belakang ada gambar apa ini? Ada rumah adat, ada tempat ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, jadi gambar-gambar di depan itu menunjukkan bahwa di Indonesia itu banyak adanya keberagaman. Ya, mulai dari di sekeliling kelas kalian, ya ada keberagaman apa, Mas Evan? Jenis kami, Bu. Iya jelas ada jenis kelamin, berarti di situ ada keberagaman gender, ada laki-laki dan juga perempuan. Nah, ada apa lagi? Agama, Bu. Agama, ya. Di Indonesia ada berapa agama? Nah, di antaranya adalah agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Benar sekali. Ada lagi? Adat istiadat, iya benar. Di sekeliling kita pasti punya adat yang berbeda-beda, apalagi jika dari daerah yang berbeda. Pasti adatnya pun berbeda, mulai dari bahasa, ya, kemudian dari cara bertutur, ya, semuanya itu pasti berbeda-beda. Ada pertanyaan? Bukunya sudah disiapkan semuanya? Ya, pengertian keberagaman, ya. Keberagaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Adapun faktor penyebab keberagaman itu ada 5. Ya, yang pertama apa? Sebab strategi wilayah Indonesia. Yang kedua, Kondisi negara bawah. 3, 4, dan yang kelima, ya, itu adalah tentang keberagaman. Nah, untuk kita kali ini nanti kalian berdiskusi, ya. Satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti kelompok 1 akan dipimpin oleh Mas Evan, kelompok 2 oleh Mas Imam, kelompok 3 sama Mbak Rifa, dan kelompok 4 sama Mbak Nazwa. Ya, nanti silakan kalian berkelompok sesuai dengan ketua kelompok kalian masing-masing, berdiskusi. Nanti akan Bu Guru kasih LKPD. Kemudian nanti cari informasi dari berbagai sumber, bisa dari buku dan juga dari internet. Paham? Oke, sekarang silakan kalian berkelompok. Bahas tentang keberagaman agama. Kelompok 3 bahas tentang keberagaman ras, dan kelompok 4 membahas tentang keberagaman antar golongan. Ya, silakan ketua kelompok ambil LKPD, maju satu-satu. Silahkan kalian sekarang bisa mencari informasi, bisa dari buku paket maupun dari internet. HP-nya boleh digunakan untuk mencari. Ya.
membagikan berbagai macam materi ya, ada dari bentuk yang teks, dari buku, dan juga ada video. Silahkan dibuka. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Siap untuk presentasi? Siap. Oke, untuk presentasi kita urutkan ya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang keberagaman suku yang akan dibawakan oleh Mas Irul. Baik, apakah ada yang mau bertanya atau memberikan saran? Ciri dasar yang membedakan antara suku yang satu sama lain berupa pendidikan sejarah, konsep kekerabatan, dan kesenian daerah dan tempat asal. Baik, Apakah ada pertanyaan lain? Ada berapa jumlah penduduk di Indonesia? berdasarkan data statistik BPS tahun 2010 berjumlah 1.340 suku. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keberagaman agama yang akan disampaikan oleh Mbak. Keberagaman agama di Indonesia yaitu ada 6: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Katolik. Nama kitab suci Alkitab, nama tempat ibadah gereja, nama hari besar keagamaan Natal, nama upacara keagamaan yang seperti itu. 4. Hindu. Nama kitab suci Weda, nama tempat ibadah Buddha, nama hari besar keagamaan Yahudi, nama upacara keagamaan Hinduan. 5. Buddha, nama kitab suci Tripitaka, nama tempat ibadah vihara, nama hari besar keagamaan hari Rahina. Adakah pertanyaan? Ya, dari kelompok kami, kalau tidak ada salah, maupun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keberagaman ras yang akan disampaikan oleh Bagus. Ras dibagi menjadi 4. Yang pertama, Asiatik, Mongoloid. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Nah, tadi dari hasil diskusi kalian mulai dari kelompok 1 tentang keberagaman suku, keberagaman agama, ras, dan antar golongan sudah ada saling tanya jawab ya. Tadi kelompok 1 mendapatkan pertanyaan tentang apa sih yang membedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain.
Tadi jawabannya adalah suku yang satu dengan suku yang lain itu terdapat beberapa ciri khusus, yaitu diantaranya adalah adat istiadat, ya. Kemudian ada sistem kekerabatan. Ternyata itu jawabannya sudah benar. Kemudian ada berapa jumlah suku yang ada di Indonesia? Tadi sudah dijawab, yaitu ada 1.340 suku, ya. Tadi sudah presentasi semuanya ya. Terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Mulai dari kelompok 1 tentang keberagaman suku, kelompok 2 keberagaman agama, ras, dan antar golongan. Tadi juga sudah ada tanya jawab ya. Kelompok 1 mendapatkan pertanyaan apa yang membedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Ternyata jawabannya tadi sudah benar. Yang membedakan suku yang satu dengan suku yang lain adalah adat istiadat, sistem kekerabatan, bahasa, yaitu. Kemudian ada berapa jumlah suku di Indonesia? Ada 1.430. Kemudian tadi keberagaman agama sudah dijelaskan. Ada berapa agama di Indonesia? 5, 6. Ya, yang ketiga ada keberagaman ras, ya. Ada ras Asiatik Mongoloid, ras Kaukasoid, Melanesoid, ya. Itu adalah tentang ras. Dan ada keberagaman antar golongan. Oke. Setelah tadi kita sudah diskusi bersama, ya. Apakah masih ada yang belum paham? Silahkan boleh bertanya. Saya enggak apa? Apa yang menjadi latar belakang adanya keberagaman di Indonesia? Coba di sini ada yang bisa menjawab? Ya, Mas Evan. Yang menyebabkan banyak keberagaman di Indonesia itu ada 5. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, benar sekali ya. Jadi yang melatar belakangi adanya keberagaman di Indonesia itu ada 5, ya. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia, ya. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, benar sekali Mas Evan. Kemudian masih ada lagi yang mau bertanya? Ada Mas Daniel, Mas. Bagaimana cara menghadapi adanya keberagaman? Bagaimana cara menghadapi adanya keberagaman? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mas Irul. Dengan cara memahami dan menanggapi keberagaman, menghormati menghargai keberagaman, menulis dan menikmati malah berbeda. Ya, benar juga ya. Dan adanya perbedaan apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus peduli, ya. Kita harus menghargai adanya keberagaman. Dengan cara harus saling toleransi. Masih ada satu lagi pertanyaan nggak? Dulu kasih kesempatan yang belum paham. Masih ada yang bertanya? Saya Bu, Ya, Mas Panji. apa saja manfaat jika saling menghargai atas keberagaman? Ya, yang bisa menjawab siapa? Ya, Mbak Naswa. Ya, benar sekali ya. Jadi manfaat kita bisa menghargai adanya keberagaman yang ada. Yang pertama yaitu jelas, ya, pasti akan meminimalisir adanya masalah. Ya, seperti itu. Jadi kehidupannya ini menjadi aman, dan ya karena sudah saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda. Sudah paham semuanya? Sebelum Bu Guru tutup ya, untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum materi kita hari ini, sekarang akan Bu Guru lakukan evaluasi. Soal ada di Google
kita hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, tentang keberagaman, ada keberagaman suku, agama, ras, dan ada golongan. Ya benar, ada yang bisa menambahkan? Ya Bu, Ya. walaupun banyak keberagaman, kita harus saling bertoleransi dan menghargai sesama lain. Ya benar sekali ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang keberagaman suku, agama, ras, dan mata golongan. Ya, dengan adanya keberagaman kita harus saling menghormati, harus saling menghargai. Apalagi kita punya semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa? Iya, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Ya. Kemudian untuk materi berikutnya, silakan kalian pelajari di rumah ya, yaitu tentang arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, paham? Kalian pelajari di rumah, kemudian besok minggu depan kita lakukan tanya jawab ya, kita bahas untuk minggu depan. Ya, waktunya sudah habis ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.